Shalom, salam sejahtera bagi kita semua di dalam kasih Yesus Kristus. Saya Yogi. Dan saya Catherine. Senang sekali hari ini kami dapat bertemu kembali dengan seluruh jemaat yang terkasih dalam ibadah online GBI, Karunia, Gracia, Karisma, dan Anugerah. Kami percaya kita semua saat ini dalam keadaan yang baik-baik saja. Sebab itu, mari kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Wahyu 2 ayat 10b mengatakan, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Ayat ini mengingatkan kita semua, hendaknya kita setia kepada Tuhan sampai akhir, karena Dia sudah menyediakan mahkota bagi kita di kerajaan surga. Wah, saya jadi teringat sebuah lagu yang mengatakan, "Setia, setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati." Oleh sebab itu, milikilah kekuatan yang mendorong kita semua untuk setia mengikut Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu terkasih jemaat GBI Karunia, Gracia, Karisma, dan Anugerah. Saya percaya bahwa kita semua hari ini hadir untuk mengikuti ibadah online karena kita percaya bahwa kasih Tuhan Yesus tetap setia dan selalu setia buat setiap kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita mau bawa hati kita mau bawa syukur kita buat Tuhan untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang lebih lagi. Mari saya undang Bapak Ibu untuk mempersiapkan hati. Kita mau naikkan pujian ini sebab tangan Tuhan yang selalu menolong setiap kita. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sambakan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sambakan? Terima kasih Bapak, terima kasih.
kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu, oh biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji. Lebih lagi katakan Bapak Ibu, siapakah kami tanpa Engkau Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah kepadamu Tuhan, puji dan sembah. Selain puji dan sembah, puji dan sembah Kau. Mari kita mau bawa hati kita, kita mau syukur kita lebih lagi buat Tuhan. Bapak Ibu, Yesus hadir bersama kita. Yesus Allah yang setia. Oh, Tuhan kami naikkan syukur hanya bagi-Mu Bapa. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia Tuhan. Kau sumber kekuatan, sumber perlindungan kami. Yesus, Yesus, kasih setiamu abadi, kasih setiamu kekal bagi setiap kami Tuhan. Kami rasakan sampai hari ini, kasih setiamu selalu ada, selalu menyertai kami Tuhan. Oh, tiada terukur kasih setiamu, ajaib bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebab karena kasih setiamu kami ada Tuhan. Sebab karena kasih setiamu lebih dari hidup, bibir kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih buat hari-hari yang kami boleh lalui bersama dengan Engkau. Terima kasih buat perkenanan-Mu bagi kami Tuhan. Bahkan terima kasih buat setiap badai tofan yang datang, kami tetap kuat karena kami memiliki Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh terima kasih Bapa. Yesus Tuhan. Oh. Satu-satunya yang ku andalkan,
sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Mari Bapak Ibu saya undang dari bangkit berdiri, kita mau katakan hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Amin. Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami, Engkau alam harapan kami Tuhan. Yes Tuhan, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Andalkan satu-satunya, percaya Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Terus sekali lagi katakan, Engkau Tuhan yang memberkati kami, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya Tuhan, terima kasih buat kuasa-Mu yang dahsyat buat kami Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebab setiap orang yang rindu dekat dengan Tuhan dan berada di bawah kaki Tuhan, dia akan selalu mendapatkan hal yang terindah, yaitu firman Tuhan. Mari kita mau naikkan pujian ini satu kali lagi. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku di saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkau kekuatan kami Bapa. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari sama-sama katakan, sejauh langit kasih-Mu Tuhan, sejauh langit dari bumi,
kekuatan buat kami Tuhan. Menyembahmu Yesus, sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari Bapak Ibu saja katakan, sejauh langit kasih-Mu buat kami Tuhan. Terima kasih. Ini yang kami tahu Tuhan. Begitu besar kasih-Mu atas kami. Di dalam masalah kami, di dalam sukacita kami, Engkau tetap ada bersama kami Tuhan. Kami rindu masuk menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang menjadi sumber kekuatan kami. Terima kasih Bapa. Begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Katakan, sejauh lagi, sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu Yesus, sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Katakan, Engkaulah Tuhan kekuatan kami. Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari sembah Dia. Oh, Yesus Tuhan, Kau sumber kekuatan, sumber kehidupan kami Bapa. Engkau Allah yang luar biasa, Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang bertindak bagi kami Tuhan. Itu yang kami tahu, Kau pembela kami, Kau sumber pengharapan bagi setiap kami Tuhan. Oh, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau memberkati Bapak Gembala yang akan memberitakan firman-Mu. Kiranya boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Dan setiap kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan, keagungan, kemasyuran hanya bagi Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Kami tinggikan nama-Mu. Kami mengucapkan syukur untuk saat ini. Kami boleh kembali mendengar berita firman-Mu yang dapat meneguhkan iman kami. Biarlah Tuhan berkarya, Roh yang Kudus melayani kami. Terpuji akan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, kita akan menerima firman Tuhan yang temanya begini. Kekuatan yang mendorong kita untuk setia mengikut Tuhan. Saya akan ulangi lagi. Kekuatan yang mendorong kita untuk setia mengikut Tuhan. Saya akan membacakan ayat mas yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-21. Injil Yohanes pasal yang ke-21. Mulai ayat yang ke-15
sampai dengan ayat yang ke-17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus. Karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, di dalam nats yang kita telah baca tadi, itu dialog antara Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian dengan Simon Petrus. Yang sangat menarik dalam percakapan ini, saudara-saudara, adalah Tuhan tidak menyapa nama Petrus dengan sebutan yang lengkap, yaitu Simon Petrus, tetapi Tuhan hanya menyapa dia dengan nama kecil daripada Petrus, yaitu Simon. Ya, ini yang menarik sampai 3 kali. Simon anak Yohanes. Ya, tidak biasa orang Israel menyebut nama kecil, tetapi harus nama lengkap. Ya, Simon Petrus begitu. Tetapi kenapa hanya menyapa dengan nama kecilnya Simon? Ini yang akan kita renungkan. Lalu kemudian 3 kali juga Tuhan bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Nah, saudaraku, ini percakapan akan menjadi pokok renungan kita. Yang pertama kita renungkan, yaitu sebutan nama Simon. Saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus hanya menyebut nama Simon kepada Petrus sampai 3 kali. Ya. Nah, kalau kita membaca Alkitab, ada satu pertanyaan atau pernyataan diulang-ulang sampai lebih daripada 1 kali. Ya, itu di dalamnya ada suatu pelajaran yang harus kita pelajari dengan seksama. Apa sebabnya sampai diulang-ulang? Nah, saudaraku, sebetulnya Tuhan ingin menyadarkan kondisi Petrus pada waktu itu. Karena pada waktu itu Petrus merasa dirinya terbaik, merasa dirinya paling kuat di antara para murid. Ternyata tidak, justru dia yang paling lemah. Dia satu-satunya murid yang menyangkali akan Yesus. Dalam Yohanes 13 ayat 37, Yohanes 13 ayat 37, kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku kepadamu." Nah, saudaraku, ini perkataan Simon ini luar biasa. Dia berani mengikuti Tuhan ke Yerusalem. Dia berani ikut menderita bersama Yesus. Bahkan dia rela memberikan nyawanya. Ya, mati bersama-sama dengan Tuhan. Apakah itu benar? Nah, saudaraku, kita telah mengenai nama daripada Simon Petrus ini. Saudaraku, dalam bahasa Yunani, nama Petrus itu berasal dari kata Petros. Ya, Petros. P-E-T-R-O-S, Petros. Artinya batu karang yang kokoh, saudara-saudara. Tetapi keadaan Petrus pada waktu itu sangat tergoncang imannya. Dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Dia mengalami kelemahan yang luar biasa. Sehingga tidak cocok
disapa dengan nama Petrus yang artinya batu karang yang kokoh, saudara-saudara. Nah, Tuhan hanya menyebut nama kecilnya yaitu Simon. Ternyata saudara-saudara, arti nama Simon itu adalah setangkai lalang. Setangkai lalang. Nah saudaraku, kalau hanya setangkai lalang buat apa saudara-saudara? Tidak ada artinya. Oh, zaman orang tua kita zaman dulu, kalau akan mengecat rumah atau melabur rumah saudara-saudara, itu kuasnya diambil dari lalang, ya satu gebok begini, ujungnya kemudian dihaluskan, lalu itu dibuat ngecat tembok saudara-saudara. Nah sekarang tidak lagi dipakai karena sekarang banyak kuas yang sangat indah dan luar biasa. Nah begitu saudara-saudara. Jadi kalau sekebok lalang ada gunanya, tapi hanya setangkai lalang nggak ada gunanya. Terlalu murah, terlalu lemah. Itulah arti kata Simon, saudaraku. Nah, itu sebabnya Tuhan memanggil bukan dengan sebutan Petrus, tetapi cukup dengan Simon. Untuk menyadarkan kenapa waktu itu ketika aku menderita sengsara, aku ditempeleng, aku ditendang, aku diludahi, aku dipukul dengan buluh. Ketika orang lain mengatakan, bukankah engkau salah satu daripada murid Yesus? Waduh, aku harapkan engkau mengaku dengan terus terang. Karena engkau pernah mengatakan, engkau rela menyerahkan nyawanya untuk aku. Ternyata itu tidak terjadi. Imanmu lemah, engkau dalam keadaan begitu tergoncang. Engkau menyangkali aku sampai 3 kali. Nah saudaraku, di sini Petrus bukanlah orang yang kuat, orang yang paling baik menurut penilaiannya. Tetapi dia harus disadarkan betapa lemahnya ia. Saudaraku yang kekasih, ini merupakan cermin untuk saya dan saudara. Kadangkala saudara-saudara, kita yang tadinya begitu setia, iman kita berkobar-kobar, kesetiaan kita luar biasa. Tapi sekali waktu, oleh karena pergumulan, banyak masalah, kita merasa lemah. Kita merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Iman kita hancur. Kita mengeluh di hadapan Tuhan. Bahkan kita menyangkali kasih sayang dan kuasa Tuhan. Terutama dalam masa pandemi yang menimpa secara global seluruh dunia. COVID-19, virus corona yang menimpa banyak orang. Banyak yang meninggal dunia. Banyak yang terpapar dengan virus ini. Dan kita mesti hati-hati sekali. Karena bisa mengakibatkan kematian. Kita harus menuruti aturan pemerintah. Ya, dengan rajin memakai masker. Memakai sarung tangan. Untuk cuci tangan juga kita harus pakai itu. Kita harus stay home, tinggal di rumah. Ya, jangan pergi kemana-mana. Karena kita cuma tinggal di rumah, nggak bisa bekerja, pendapatan berkurang. Karena setiap hari keluarga kita mesti makan, kulkas sudah nggak ada isinya. Di situ kita mulai lemah iman. Loh Tuhan, kenapa engkau meninggalkan kami? Kenapa engkau tidak menghentikan ini virus corona yang jahat ini? Akhirnya kita lemah iman. Bahkan ada orang yang mulai menyangkali akan Tuhan. Kita tidak boleh berbuat seperti itu. Karena kita tahu Tuhan itu setia dan dia menepati janjinya. Dia ingin melihat bagaimana sikap kita ketika menghadapi penderitaan ini. Berbahagialah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kalau kita mengerti kehendak Tuhan dan kita tetap setia di hadapan Tuhan. Yang kedua saudaraku. Tuhan berkata kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali saudara-saudara. Oh, saya sangat tertarik dengan pertanyaan ini. Apakah engkau mengasihi aku? Saudaraku, ternyata perkataan apakah engkau mengasihi aku, saudara-saudara, dalam bahasa Yunani, saudara-saudara, itu memang beda dengan bahasa Indonesia. Ya, saya terangkan begini, saudara-saudara. Dalam bahasa Yunani, kata kasih atau cinta itu ada 4 macam. Ya, yang pertama yaitu storge, S-T-O-R-G-E, storge. Apa itu storge? Storge adalah kasih karena ada pertalian darah. Jadi kasih karena bersaudara, ya.
ada pertalian darah, ya, itu merupakan kasih di dalam keluarga, itu storge. Yang kedua itu kasih eros, eros, eros. Ini kasih yang berkaitan dengan hawa nafsu. Kita punya hawa nafsu, ya. Karena itu Bapak Ibu bisa bersuami istri karena mempunyai eros. Kita bisa mempunyai kasih, kita bisa cinta kepadanya. Nah, saudara-saudara, ya. Kemudian yang ketiga adalah kasih philea. Ini adalah kasih yang berkaitan dengan persahabatan, kasih pertemanan. Dan yang keempat adalah agape. Ini yang paling tinggi. Apa sebabnya? Karena kasih agape ini kasih ilahi. Kasih yang rela berkorban demi yang kita kasihi. Nah, dalam pertanyaan Tuhan yang pertama, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan memakai dengan kata agape. Hei Simon anak Yohanes, apakah engkau agape kepada saya? Apakah engkau mengasihi aku dengan rela berkorban? Itu pertanyaan yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua juga memakai kata agape. Hai Simon anak Yohanes, apakah engkau agape dengan saya? Rela berkorban untuk saya? Nah saudaraku, itu pertanyaan daripada Tuhan. Lalu pertanyaan yang ketiga, Tuhan tidak lagi memakai kata agape, tetapi memakai kata philea atau phileo, ya. Maksudnya apa? Hei Simon, anak Yohanes, pertama-tama tadi aku bertanya apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape. Engkau hanya menjawab, benar Tuhan, aku philea kepada engkau. Ya, yang ditanya adalah agape, tetapi dijawab philea. Pertanyaan yang kedua, hei Simon anak Yohanes, apakah engkau agape kepada saya? Simon mengatakan, ya Tuhan, engkau tahu, aku philea kepada engkau. Nah saudaraku, lalu Yesus mulai tidak memakai kata agape. Pertanyaan ketiga, oke, Simon anak Yohanes, apakah engkau benar-benar philea kepada saya? Nah, langsung Simon Petrus sedih sekali. Dia menangis, dia menyadari. Tuhan menuntut kasih agape, tapi dia hanya mampu kasih philea, kasih pertemanan. Dia mengatakan, Tuhan, engkau tahu, aku hanya philea kepada engkau. Aku tidak mampu agape dengan engkau. Nah saudaraku, Yesus menuntut kasih agape, tapi Simon menjawab hanya mampu philea saja. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, apakah kasih philea atau kasih persahabatan itu? Nah mari kita dengar saudaraku. Selama sahabat itu baik kepadanya, ia akan mengasihi sahabatnya. Kan begitu kan? Jadi ketika sahabatnya itu berbuat baik, sayang kepadanya, maka ia akan mengasihi sahabatnya. Itu adalah kasih philea. Ada satu istilah, abang sayang, maka aku sayang. Abang tidak punya uang, aku tendang abang. Ini tidak benar saudara-saudara ya. Kemudian yang berikut, apa itu kasih philea? Selama sahabatnya mendatangkan keuntungan atau tidak merugikan, ia bisa mengasihi kepada sahabat tersebut. Tetapi kalau sahabatnya itu betul-betul merugikan, tidak menguntungkan, akhirnya sahabatnya itu ditinggalkan. Jadi kasihnya berubah menjadi kebencian. Kemudian yang berikut, philea itu bisa berarti begini, ya. Karena engkau membahayakan saya, maka saya akan meninggalkan engkau. Jadi kasih bisa berubah menjadi kebencian, saudara-saudara. Dalam kondisi yang begitu sukar, yang begitu mengancam jiwa, orang yang kasihnya philea langsung bisa menyangkali. Nah itulah kasih philea yang dimiliki oleh Petrus. Jadi apa yang dia katakan, Tuhan, aku ingin pergi bersama engkau ke Yerusalem. Aku rela menyerahkan nyawaku kepada engkau. Itu hanya omongan doang, hanya omdo. Tidak terbukti di dalam perbuatan. Kasih Simon bukan kasih agape, tetapi hanya philea. Bagaimana saya dan saudara? Kita ditantang oleh masyarakat. Di tengah-tengah kita bermasyarakat. Kita disisihkan, kita dihina, kita direndahkan.
Apakah saudara tetap bisa mengasihi Tuhan dengan kasih agape, kasih yang rela berkorban? Nah, saudaraku yang kekasih, banyak orang menutupi identitas dirinya, tidak berani mengaku terang-terangan sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Dia tutupi kondisi dalam dirinya. Nah, saudaraku, kita malu mengaku Yesus, kita takut mengaku Yesus. Ini sangat berbahaya. Karena Tuhan pernah mengatakan, kalau engkau malu mengakui aku di depan saudara-saudaramu, aku juga akan malu mengaku engkau di hadapan Bapakku di sorga. Jangan sampai kita seperti itu. Nah, saudaraku yang kekasih, itu sebabnya kasih daripada Simon ini harus kita renungkan betul-betul. Apakah saya, apakah saudara hanya mengasihi Tuhan dengan kasih philia? Belum cukup, saudara-saudara. Tuhan telah berkorban meninggalkan kemuliaannya. Dia rela mengosongkan dirinya, turun ke dalam dunia menjadi manusia, bahkan lebih rendah dari manusia karena dia menjadi hamba. Dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang menciptakan saya dan saudara. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia menjadi hamba. Dia memakai sebuah handuk, kemudian mencuci kaki para murid-muridnya. Itu adalah pekerjaan hina, itu pekerjaan seorang hamba, tapi dilakukannya demi murid-muridnya yang dikasihinya. Kalau Tuhan Yesus rela merendahkan diri, berkorban sedemikian rupa, apakah saya dan saudara rela berkorban untuk mengasihi kepada Tuhan? Saudaraku yang kekasih, Tuhan bertanya, "Hei Simon anak Yohanes, apakah engkau agape dengan aku?" Simon mengatakan, "Tuhan, aku hanya mampu philia." Nah, saudaraku, tingkatkanlah kasihmu kepada Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Inilah hukum yang terutama, inilah hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua adalah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perkataan kasih dalam hukum pertama dan hukum yang kedua, itu adalah agape, saudara-saudara. Ini akhir zaman, di mana kasih banyak orang mulai dingin, mulai suam. Dan ini tidak boleh terjadi. Apalagi pandemi global ini membuktikan tidak lama lagi Tuhan kita Yesus Kristus akan segera datang kembali yang kedua kali. Sudah banyak berbicara, saudara-saudara. Apakah engkau sudah siap menunggu-nunggu, menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua untuk mengangkat saudara di dalam kekekalan? Nah, saudaraku yang kekasih, buktikan kesetiaanmu dengan cara mau mengasihi Tuhan dengan kasih agape, kasih yang rela berkorban. Saya tahu banyak jemaat yang mempunyai kasih agape. Gereja kita, anggota jemaatnya, ada yang berasal di tempat yang sangat jauh, berpuluh-puluh kilometer. Tapi tiap hari Minggu rela datang ke gereja. Ada seorang ibu, saudara-saudara, ketika akan menghadiri kebaktian Rabu di Karunia Kebayoran Lama, saudara-saudara, apa yang terjadi? Ibu itu setir mobil sendiri. Apa yang terjadi? Hujan turun dengan lebatnya. Tetapi tiba-tiba mobil itu terseok-seok, bannya terkena paku, saudara-saudara. Lalu dia minggirkan mobil itu dengan setengah mati, akhirnya berhasil. Ibu itu kemudian keluar dari mobil dengan susah payah, penuh perjuangan. Namanya seorang ibu, saudara-saudara. Dia menggantikan ban mobil. Apalagi ban mobil yang ada di depan itu berat karena ada mesinnya. Tetapi didongkraknya sedemikian rupa sampai tangannya luka-luka. Ya, penuh kotoran dengan oli dan sebagainya. Karena dia nggak biasa pasang ganti ban mobil. Ya, dia cukup lama, basah kuyup badannya. Orang lain tentu mengatakan, wah, kalau begini caranya udah pulang aja dah, nggak usah ikut kebaktian. Orang lagi basah kuyup, apalagi tangan perih-perih, luka-luka, ya kena besi tadi, akhirnya perih, kena air, waduh pulang aja. Tidak,
ibu itu tidak pulang. Dia meneruskan perjalanannya ke gereja walaupun terlambat. Nah, sampai di gereja orang tercengang melihat ibu itu kok terlambat. Padahal biasanya dia datang lebih dulu dari orang-orang lain. Ya, ketika orang melihat dia basah kuyup, tangannya belepotan hitam-hitam, orang-orang mulai tercengang-cengang. Wah, ibu ini kenapa ini? Tetapi puji Tuhan saudara, ibu gembalanya ibu yang baik hati. Dia mengatakan, ibu mari bersama-sama saya. Dibawa ke toilet di belakang. Ibu gembala bertanya, kenapa ini? Ya ibu, tadi saya kehujanan, ban mobil saya kena paku bocor lagi. Saya ganti, ini tadi setengah mati sampai lecet-lecet. Makanya saya terlambat. Wah, luar biasa. Kasih ibu adalah kasih yang agape, rela berkorban untuk Tuhan. Orang lain pasti akan pulang, tapi ibu tidak. Oke, ibu tunggu di sini. Ibu gembala naik di pastori, dia mengambil pakaian-pakaian yang lengkap, ya, untuk diberikan kepada ibu itu sebagai gantinya. Bu, ganti baju dulu ya. Ibu bajunya basah kuyup, ya. Ini sisirnya, ya. Nah, ibu ganti juga di toilet. Ibu itu ganti baju dan dia kembali masuk di gereja yang basah-basah dimasukkan di tas plastik. Ini bukti kasih ibu itu adalah kasih yang agape. Bagaimana saudara? Kadangkala begitu kita bangun tidur, pikiran kita mengatakan, wah, hari Minggu lagi. Kok cepat sekali ya? Kayaknya kemarin baru hari Minggu, loh kok sekarang Minggu lagi? Kebaktian lagi. Nah, kalau ini yang menjadi pikiran saudara, saudara tidak ada bedanya dengan Simon anak Yohanes. Kasih saudara hanya filia saja. Dan Tuhan menghendaki bukan kasih filia, tetapi kasih yang agape. Karena saudara adalah mempelai wanita, calon mempelai yang Tuhan kasihi. Dan Yesus sebagai mempelai laki-laki. Cinta kita harus cinta agape. Tidak cukup dengan cinta yang filia adanya. Demikian firman Tuhan yang menyadarkan kepada saudara. Lalu bagaimana Tuhan memulihkan Simon? Ketika Yesus sudah bangkit dari antara kematian, maka Tuhan bertanya kepada Simon, apakah engkau mengasihi aku? Oh, puji Tuhan. Simon sadar, Simon bertobat. Ya, kenapa dia sadar dan bertobat? Jawabannya saudaraku, sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus berpesan, kembalilah ke Yerusalem. Berdoalah sampai engkau dipenuhkan dengan Roh Kudus. Akhirnya murid-murid Tuhan, termasuk Simon Petrus, kembali ke Yerusalem. Mereka berdoa, menanti-nantikan perjanjian Tuhan. Dan mereka pada hari ke-10, hari Pentakosta, mereka dibaptiskan, dipenuhkan dengan Roh Kudus. Inilah yang mengobarkan mereka, inilah kekuatan yang mendorong mereka untuk setia ikut Tuhan. Akhirnya Simon Petrus ini luar biasa kuatnya, luar biasa kasihnya. Dia berani berkorban untuk Tuhan. Dan akhirnya dia mati syahid demi Injil Yesus Kristus. Ketika dia akan ditangkap oleh kaisar dan akan dihukum mati, dia mengatakan, hai Tuhan, jangan salibkan saya dengan biasa kepala di atas, kaki di bawah. Saya merasa tidak layak. Salibkan saya dengan kepala di bawah, kaki di atas. Karena saya merasa tidak layak untuk Tuhan. Akhirnya Petrus disalibkan dengan kepala di bawah dan kaki di atas. Tetapi dia setia sampai napas yang penghabisan. Kekuatan Simon luar biasa. Apa sebabnya? Karena Roh Kudus yang telah mendorong dia untuk setia sampai mati. Tuhan memberkati saya dan saudara. Setialah sampai mati. Dengan kuasa Roh Kudus kita pasti mampu. Amin. Baik saudaraku, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Kami melihat diri kami masing-masing. Apakah kasih kami, kasih agape, atau hanya filia? Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ajar kami berkorban dengan kasih agape, kasih ilahi. Seperti Yesus Kristus rela berkorban menderita sengsara sampai engkau mati di atas kayu salib Golgota. Tetapi engkau telah
dikuburkan, dan hari ketiga Engkau bangkit. Engkau menang atas kuasa maut. Sudah mengalahkan kuasa maut. Kami harus seperti Yesus. Rela memikul salib. Rela menderita sengsara. Dan akhirnya kami menang. Karena kemenangan Kristus adalah kemenangan kami. Terima kasih banyak Bapa. Engkau begitu baik. Tanamkan firman-Mu. Karena yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang melakukan firman. Dalam nama Yesus. Sekalian saja saudara untuk bangkit berdiri. Dan mari kita menerima doa berkat ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia Allah di dalam cinta kasih Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Saya percaya Bapak Ibu semua diberkati oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Dan biarlah kita semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Jika Bapak Ibu ingin memberikannya melalui transfer, dapat ditransfer dengan rekening yang ada di layar ini. Dan mari kita siapkan hati kita untuk doa persembahan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat berkat firman-Mu pada malam hari ini yang telah kami terima. Biarlah itu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami dan menjadi pengharapan dalam kehidupan kami Bapa. Saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan. Tuhan yang akan memberkati persembahan kami, menyucikan dan menguduskannya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Untuk mensupport channel ibadah online kita, jangan lupa untuk mengklik like dan mensubscribe dalam channel ini. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia ku melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Amin Yesus, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, Haleluya. ajar kami
Kami Haleluya, bersyukur. Yesus. Oh Terima kasih, Bapa. Bapa.